Dengan hormat mengucapkan selamat tinggal, Tuan Langit Malam Gelap. Sudah 3 tahun. Tianzhou. Aku kembali. Apa-apaan ini? Tuan Langit Malam Gelap. Kapten Sun, Kepala Keamanan Kompleks Perumahan di Yuan. Kartu emas tertinggi puluhan miliar aset. Namun, aku tidak mengambil semua itu. Hei omong kosong. Mengapa kau begitu luar biasa? Bukankah kau tetap datang ke sini untuk bekerja sebagai satpam rendahan? Identitasku terlalu menonjol untuk menghindari, menarik perhatian musuh-musuhku. Aku hanya bisa bertindak diam-diam. Baiklah. Berhenti mengoceh di sini. Cepat pergi berpatroli. Cepat. Aku. Tuan Langit. Aku sudah mengirim semua pasukan di Tianzhou keluar untuk menyelidiki kasus pemusnahan keluarga Zhou dari 3 tahun lalu. Sesegera mungkin. Tuan Langit, dermawanmu dari masa lalu, Nona Sufei, demi membantu keluarganya, mendapatkan sponsor 1 miliar, dipaksa untuk bertunangan dengan Tuan Muda Wei dari keluarga Wei di Yunding Manor. Tuan Muda Wei. Aku tahu. Kamu boleh mundur. Ya, Tolong! Tolong! Apa yang kau coba lakukan? Jangan mendekat. kau lari kemana? Tolong! Lepaskan aku. Nona Su, silakan berteriak. Bahkan jika kau berteriak sampai tenggorokanmu pecah, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Biarkan aku juga mencicipi kecantikan nomor 1 Tianzhou. Seperti apa rasanya? Tunanganku adalah Tuan Muda Wei. Dari 4 keluarga besar Tianzhou, jika kau berani menyentuhku, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Waktunya hampir habis. Kepalaku sangat pusing. Apa yang kau buat aku minum? Ayo pergi, gadis. Senjata kami akan menjamin membuatmu puas sepanjang malam. Hai. Nona, apa kamu baik-baik saja? Bawa aku pulang. Dari mana datangnya sampah ini? Berani-beraninya merusak waktu senangku. Lepaskan wanita itu. Dia milik kami. Melindungi warga adalah tanggung jawab petugas keamanan. Ayo. Pukul dia. Sepertinya tinjumu tidak cukup keras. Lari. Kelihatannya ringan, tapi cukup berat. Nona, kamu tidak bisa melakukan ini. Apakah aku cantik? Cantik. Bajingan, aku akan membunuhmu. Apa kamu gila sepagi ini? Binatang sampah bajingan busuk. Aku akan menelepon polisi sekarang juga. Nona, kamu sama sekali tidak boleh membelakangiku seperti ini. Kamu diganggu tadi malam. Dan aku yang menyelamatkanmu. Tapi itu tidak berarti kau bisa memanfaatkan kerentananku dan bertindak seenaknya denganku. Apa maksudmu aku memanfaatkan kelemahanmu tadi malam? Jelas kamu yang memulainya. Kau! Aku benar-benar berharap bisa mencekikmu. Ini benar-benar bukan salahku. Kamu sangat cantik. Dan sangat antusias. Siapa yang bisa menolak? Diam. Awalnya, aku berniat bertanggung jawab padamu. Tapi, aku sudah punya seseorang yang kucintai. Hentikan mimpi mustahilmu. Siapa yang memintamu bertanggung jawab? Seseorang sepertimu. Siapa yang mau menikahimu? Siapa yang mengalami 8 masa hidup nasib buruk? Baiklah, mengenai masalah ini, saya minta maaf karena telah berbuat salah padamu. Ambil barang ini. Saya bisa membantumu menyelesaikan 3 hal.
Hentikan. Apa maksudmu? Biaya jasamu untuk tadi malam. Apa? Kau pikir ini terlalu sedikit? Teknikmu sangat buruk. Hanya pantas dihargai segini. Baiklah, The film was translated and Amplop narrated merah by untuk tadi malam. M-Media. layan MMU. Saya sangat puas dengannya. Kau satpam sialan. Satpam sialan. Hei Nona Su, harap tenang. Aku tidak akan membiarkan bocah ini lolos. Baiklah. Xiaodong, kemasi barang-barangmu, dan segera inya. Kau dipecat. Kenapa? Pemilik gedung 5. Nona Su mengeluh tentangmu. Dia bilang, dia tidak puas dengan layananmu tadi malam. Wanita sialan itu. Mendiang ketua Rutne. Nona Meng dari gedung 9. Masih sangat cantik. Halo Nona Meng. Ada yang bisa kubantu? Yao Dong. Aku tidak salah mengenalimu kan? Ini aku. Kamu siapa? Kamu tidak ingat aku, Meng Jiao. 5 tahun yang lalu, aku sedang berbisnis di luar negeri, dan aku dirampok di jalan. Kamu yang menyelamatkanku. Itu kamu. Kamu, ini? Saya bekerja di sini sebagai penjaga keamanan. Itu di masa lalu. Sekarang, kau sudah dipecat. Bagus sekali. Yao Dong, jadilah pengawal pribadiku. Gaji bulanan 20.000, dan kamu akan tinggal dan makan bersamaku. Nona Meng, kau tidak bercandakan. Apakah aku terlihat seperti aku sedang bercanda? Xiao Jiao, aku khawatir kamu harus bersabar bulan ini. Setelah dana beredar bulan depan, aku akan memberimu gaji bulanan 100.000. Nona Meng, aku. Kapten Sun. Mengapa orang ini belum inyah juga? Apakah Kapten keamanan ini tidak ingin bekerja lagi? Nona Su, Yao Dong sekarang. Pengawal pribadiku. Dimanapun aku berada, dia secara alami harus ada di sana. Nona Meng. Xiao Dong, apakah kau setuju? Nona Su, Yao Dong milikku sekarang. Apakah dia setuju atau tidak? Apakah itu urusanmu? Aku hanya khawatir. Nona Meng, kau telah dibodohi. Orang ini hanyalah seorang cabul yang tidak tahu malu dan vulgar. Jika kau memilihnya sebagai pengawal pribadimu, kau harus berhati-hati dengan keselamatan Imao. Nona Su masih muda dan tidak memahami daya tarik pria dewasa seperti Zhao Dong. Itu bisa dimengerti. Ketika kamu menjadi wanita sejati, kamu akan menyesalinya. Meng Jiao, haruskah kau menentangku? Su Fei, minggir. Zhao Dong dan aku ada urusan. Kami pergi sekarang. Namanya juga Su Fei. Xiao Dong. Bukankah kau berjanji padaku 3 hal? Aku perintahkan kau sekarang untuk membawaku ke Yunding Manor untuk bertunangan dengan Wei Dongming. Kamu Su Fei. Aku. Ada apa? Saya Xiao Dong. Apa kamu tidak ingat saya? Kau adalah pengemis kecil dari masa lalu itu. Kebaikan yang ditunjukkan saat itu, saya selalu mengingatnya. Kedatangan saya kali ini, justru untuk membalas kebaikan itu. Membalas kebaikan. Satu-satunya hal yang bisa kau lakukan sekarang adalah membawaku ke Yunding Manor untuk bertunangan dengan Tuan Muda Wei. Saya minta maaf, Nona Meng. Saya tidak bisa pergi bersamamu. Xiao Dong, jangan salah paham. Aku hanya melakukan itu tadi untuk bersaing dengan... Ambil uang ini dan pergilah. Cepat keluar dari Tianzhou. Apa maksudmu? Apa maksudku? Apa kau tidak mengerti? Jangan kau berpikir bahwa tidur denganku selama 1 malam berarti kau memiliki hubungan apapun denganku. Tunangan saya adalah dari salah satu dari 4 keluarga besar Tianzhou, Tuan Muda Wei. Jika dia tahu tentang apa yang terjadi tadi malam, tidak satu pun dari kita akan berakhir dengan baik.
Saya tidak akan The membiarkanmu film was dipaksa translated menikahi seseorang and yang tidak kamu narrated sukai. by M. Apakah kau Media. punya semacam masalah? Apakah kau tahu orang macam apa Wei Dongming itu? Atau apakah kau pikir uangnya terlalu sedikit? Baiklah, kalau begitu, beri aku nomor rekening dan aku akan mentransfer 500.000 padamu. Anggap saja ini uang tutku. Apa kau sakit? Aku hanya tidak ingin terseret olehmu. Apa yang kau lakukan? Apa kau gila? Itu hanya keluarga Wei dari Tianzhou. Apa yang perlu ditakutkan? Benar-benar tidak masuk akal. Wanitaku wanita Xiaodong. Bagaimana mungkin dia menikahi orang lain? Wei Dongming tuan muda keluarga Wei. Nona Su dan Tuan Muda Wei hanyalah pasangan yang serasi. Tepat sekali, Nona Su sangat cantik. Hanya Tuan Muda Wei yang pantas untuknya. Pasangan serasi apa? Xia Rusu nona tertua keluarga Xia. Su Fei ini sama sekali tidak pantas untuk kakak Dongming, putri sulung keluarga Xia. Xia Rusu. Kudengar dia selalu menyukai Tuan Muda Wei. Tapi sayang, kekuatan keluarga Xia tidak memadai. Jadi diorang tak di peluang kawin keluarga Wei. Kakak Dongming, hari ini adalah pertunangan Anda. Ada beberapa hal yang awalnya tidak ingin saya katakan. Tetapi, saya tidak bisa hanya berdiri dan menonton, sementara Anda sedang ditipu. Pelacur Su Fei ini. Pada malam sebelum pertunangannya, dia berani tinggal bersama seorang penjaga keamanan. Saya tidak perlu menjelaskan apa yang terjadi, bukan? Apa? Kecantikan nomor 1 Tianzhou ternyata seperti ini. Lupakan saja, aku tidak akan bicara lebih banyak. Aku berhenti dari pekerjaanku sekarang dan menjadi satpam. Su Fei, apakah Anda sengaja mencari penjaga keamanan untuk menghina kakak Dongming? Xia Rusu, jangan bicara omong kosong. Saya berbicara omong kosong. Kalau begitu Anda jelaskan tentang apa semua foto ini. Cukup. Berhenti membuat keributan. Aku, Tadi malam Su Fei bersamaku sepanjang waktu. Segalanya tidak seperti yang kau bayangkan. tapi, Tapi apa? Xia Rusui, apakah kamu mengerti sekarang? Permisi. Perjamuan pertunangan berlanjut. Tersenyumlah untukku. Berlututlah. Dongming, kau mabuk? Aku menyuruhmu berlutut. Su Fei. Di matamu, apakah kamu masih memiliki aku tunanganmu? Dongming, aku, Sepertinya Xia Rusui tidak salah menuduhmu. Dasar jalan. hentikan. Hentikan. Apel. Satpam rendahan itu bisa. Tetapi aku tunanganmu tidak bisa. Dongming, kita belum menikah. Aku mohon padamu, hentikan. Berhenti berpura-pura. Su Fei. Bagaimana situasi keluarga Su saat ini? Kamu tahu lebih baik dariku. Aku telah menyiapkan 1 miliar. Pikirkan baik-baik tentang apa yang harus dilakukan. Kamu mencari mati. Itu kamu. Kau satpam terkutuk, menerobos masuk ke tempat keluarga Weiku, mencuri tunanganku. Kurasa kau bosan hidup. Para penjaga, tangkap dia untukku. The film was translated and narrated by M. Media. Hati-hati. Ayo pergi. Si terkutuk itu. Sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Jika kau pergi hari ini, investasi 1 miliar itu
kau bisa melupakannya. Selama saya ada di sini, keluarga Su tidak bisa dihancurkan. Bantu aku membunuh seseorang. Kamu lihat itu. Tuan mudamu dari keluarga Wei memperlakukanmu persis seperti ini. Xiao Dong, sudahkah kau memikirkan ini baik-baik? Di Tianzhu kau telah menyinggung tuan muda dari keluarga Wei. Selanjutnya kau akan merasa mustahil untuk melangkah maju. Saya tidak peduli siapa dia. Selama dia menindasmu, saya tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Itu Wei Dongming. Itu anak buah Wei Dongming. Pukul. Jika kau menyentuhku lagi, aku akan membunuhnya. Lepaskan dia. Saya bisa mengampuni nyawamu. Selamatkan kepalamu. Sebutkan syaratmu. Masih berpura-pura. Baiklah. Berlutut. Berlututlah. Dengan tingkat kecerdasanmu, jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Xiao Dong. Jangan takut. Kamu harus istirahat yang baik dulu. Mengenai masalah keluarga Wei, saya yang akan mengurusnya. Kau akan menyesali ini nanti. Demi kamu, saya tidak akan menyesalinya. Xiao Dong. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apa yang saya janjikan padamu, saya pasti akan memenuhinya. Xiao Dong. Saya tidak bermaksud. Saya akan segera keluar. Xiao Dong. Jika kamu tidak berani, kembalikan aku ke Yunding Manor sekarang juga. Kamu sudah bangun. Pergi mandi. Sudah waktunya sarapan. Dari mana hidangan ini berasal? Hidangan yang baru dibeli pagi ini. Ayo, coba masakan saya. Nenek, kenapa nenek ada di sini? Kau secara terbuka kabur dari pernikahanmu. Nenek Su Fei Menya, tua keluarga Su. Dan kau memukul Tuan Muda Wei. Tidakkah kau tahu apa yang telah kau lakukan? Keluarga Su kita. Tanpa 1 miliar dari keluarga Wei itu, bagaimana kita bisa bertahan hidup? Nenek itu Wei Dongming. Dia ingin memaksakan dirinya padaku. Lalu kenapa, jika dia menyerangmu, dia adalah tunanganmu? Jika kau tidak mengizinkannya, siapa yang kau izinkan? Saat pambau ini. Su Fei, apakah kau mencoba membunuh keluarga Su kita? Semuanya. Sekarang ikuti aku untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Wei. Satpam jelekmu itu akan ikut juga. Suruh dia berlutut di hadapan Tuan Muda Wei dan bersujud sampai dia memaafkan kalian berdua. Berlututlah. Saya khawatir dia tidak bisa mengatasinya. Satpam itu biar aku beritahu kau. Di Tianzhu, 4 keluarga besar itu seperti dewa. Lupakan tentang dirimu, bahkan jika seluruh keluargamu tua dan muda, semua berlutut di hadapan Tuan Muda Wei The dan film was bersujud. translated Tuan and Muda Wei narrated pasti by bisa M mengatasinya. Media. Bodoh. Kamu baru saja bilang. Keluarga Wei memberi keluarga Su 1 miliar. Benar 1 miliar. Bisakah kamu menyediakannya? Apakah kamu pantas? Bagaimana jika saya bisa menyediakannya? Baiklah. Jika kamu bisa memberikan keluarga Su kami
kontrak senilai 1 miliar. Maka aku akan menyetujui kamu menikah ke dalam keluarga Sukami. Jika kamu tidak bisa menyediakannya, maka segera keluar dengan patuh. Nenek, bukankah nenek sengaja mempersulitnya? Nenek jelas tahu bahwa Xiaodong hanyalah seorang satpam, di mana dia akan menemukan kontrak senilai 1 miliar untuk nenek. Diam. Istri jangan khawatir. Hanya 1 miliar. Tidak akan membuat saya kesulitan. Bagus. Kamu punya nyali. Karena keadaannya begitu, aku akan memberimu waktu 3 hari. Xiaodong berhenti main-main. Baiklah, di mana kamu akan menemukan kontrak senilai 1 miliar? 3 hari. 3 hari sudah terlalu lama. Keluarga Sukami tidak bisa menunggu selama itu. Keluarga Wei bahkan lebih tidak bisa menunggu. 3 hari terlalu lama. Saya hanya butuh 1 hari. Baiklah. Kalau begitu 1 hari saja. Aku ingin lihat apakah kamu bisa melakukannya. Mendapatkan kontrak 1 miliar dalam 1 hari. Xiaodong, apakah kamu sudah gila atau bagaimana? Aku mengerti sekarang. Kamu takut kan? Kau cuma nak ambil peluang, tinggalkan aku. Dasar bajingan. Istri. Seumur hidupmu, kamu hanya bisa menjadi milikku. Berhenti. Ini adalah lift pribadi ketua. Anda hanya penjaga keamanan kotor keluar dari sini. Apa kamu baru di sini? Kamu tidak mengenali saya. Anda ini siapa? Zhao Xining, eksekutif senior grup Wangu. Hanya sampah dari lapisan bawah masyarakat. Apakah Anda bahkan pantas saya kenal? Jika kamu tidak bisa bicara dengan benar, kamu bisa tutup mulutmu. Anda penjaga keamanan Bao, berani menceramahi saya tentang cara melakukan sesuatu. Apa salahnya menjadi penjaga keamanan? Profesi memiliki tingkatan, tetapi tidak ada kemuliaan atau kerendahan. Kamu tidak perlu menghina orang seperti ini kan? Jadi kenapa kalau saya mempermalukan Anda? Bagaimana kalau saya menghina Anda? Anda penjaga keamanan Bao. Cepat dan inyah dari pandangan saya. Setelah Anda penjaga keamanan Bao, Anda berani memukul saya. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah Ketua Zhao Xining. Sebaiknya Anda sekarang segera berlutut dan meminta maaf kepada saya. Berlutut dan minta maaf padamu. Bahkan Hua Tian tidak memiliki kualifikasi ini. Hua Tian, ketua grupmu. Apakah namanya Xiao Xining? Mana saya tahu. Dia berdiri tepat di depan saya sekarang. Menuntut agar saya berlutut di hadapannya dan bersujud sebagai permintaan maaf. Anda berakting cukup meyakinkan. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Berlutut dan bersujud kepada saya. Saya juga akan memberimu satu yang terakhir, kesempatan. Berlutut bersujud dan minta maaf padaku. Saya bisa memaafkanmu, keangkuhan dan kebodohanmu. Apakah Anda mencari masalah? Satpam, pegang bajingan ini ke tanah dan pukul dia keras-keras. Pukul dia sampai saya puas. Ya Ketua Xiao, berhenti di situ. Ketua, Hua Tian, ketua grup Wangu. Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Ketua Wa, mengapa Anda memukul saya? Mengapa aku memukulmu? Aku juga akan memekatmu. Apakah kamu berharap Tuan Xiao berlutut dan meminta maaf kepadamu? Kemasi barang-barangmu segera sekarang. Dan nyang. Aku, Tuan Xiao, saya gagal mendisiplinkannya dengan benar. Mohon maafkan kelalaian ini. Ketua Wa, aku korban hidup untuk syarikat ini bertahun-tahun. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Baru saja, saya menandatangani kontrak besar senilai 500 juta dengan keluarga Wei. Jika Anda memecat saya, 500 juta itu akan hilang. Keluarga Wei, mereka hanyalah keluarga yang akan binasa. Mengapa membahas kerjasama dengan mereka? Tepat sekali. Saya umumkan bahwa mulai sekarang, Grup Wangwu akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Wei. Siapa bilang keluarga Wei sedang hancur? Kenapa saya tidak pernah tahu tentang ini? Dengan menyinggung Tuan Xiao, keluarga Wei tidak jauh dari kehancuran. 4 keluarga besar Tianzhou akan segera menjadi 3 keluarga besar. Sebenarnya Anda ini siapa? Kamu tidak pantas untuk mengetahui identitas Tuan Xiao. Seret dia keluar cepat. Tuan Zhao, saya tahu saya salah. Tolong lepaskan saya. Saya sudah memberimu satu kesempatan. Tuan Zhao,
Saya akan berlutut dan bersujud kepada Anda. Saya akan menjilat sepatu Anda. Permintaan maaf saya, Tuan Shao. Huatian. Jika ada waktu berikutnya, kamu tahu akibatnya. Tuan Shao, saya jamin tidak akan ada. Singkatnya, saya harap Anda dapat bekerja sama dengan keluarga Su dan tawarkan kontrak besar kepada mereka. Dimengerti. Saya akan segera mengurusnya. Namun, mengapa Tuan Shao tiba-tiba terpikir untuk membantu keluarga Su? Su Fei, putri tertua keluarga Su, sekarang adalah istri saya. Nona Su. Saya ingat Nona Su. Bukankah dia bersama keluarga Wei? Bawahan Anda mengerti. Berani mencuri wanita dari Tuan Shao. Keluarga Wei, pantas mati. Anda tidak perlu khawatir tentang urusan keluarga Wei. Sedangkan untuk Anda hanya perlu menangani urusan keluarga Su dengan baik. Bawahan Anda mengerti. Tuan Langit. Anda adalah penguasa kuil malam gelap. Bagaimana Anda bisa pergi dan menjadi hanya seorang satpam? Saya harus bersikap serendah ini. Hanya dengan begitu, saya bisa melihat dengan jelas siapa dalang yang sebenarnya. Di balik kehancuran keluarga Xiao saat itu, saya akan pergi sekarang. Oh benar. Besok adalah perayaan ulang tahun besar nenek keluarga Su. Ingat untuk menyiapkan hadiah ulang tahun untuk saya. Ya, Yang penuh sukacita seperti ini. Mengapa membawa satpam buruk ini ke sini? Sungguh sial. Su Fei, mengapa kau membawa sampah ini ke sini? Apakah kau sengaja mencoba merusak suasana hati semua orang? satpam itu seharusnya minggir dan menjaga pintu. Kapan dia akan pantas duduk di meja untuk makan? Su Hao, sudah cukup. Dia adalah iparmu. Cukup, mengapa kalian berdebat? Keluargamu, penjaga ambang pintu. Ibu, itu hanya bangku. Bagaimana kita bisa duduk di sana? Kursi apa? Itu adalah meja makanmu. Nenek, bukankah aku anggota keluarga Su? Mengapa nenek memperlakukan kami seperti ini? Jika kamu ingin duduk di meja dan makan, penyakit keluarga Wei dan minta maaf, hanya ketika Tuan Muda Wei memaafkanmu, barulah kamu bisa duduk di meja. Bagaimana jika dia tidak pergi? Satpam sialan. Apa urusanmu? Di mana kontrak 1 miliar milikmu? Kamu tidak bisa membawanya, kan? Jika kamu tidak bisa membawanya, cepat minggir. Keluarga Su kami tidak menyambutmu. Siapa bilang saya tidak memilikinya? Kontrak 1 miliar. Sudah dalam perjalanan. Kamu meminta kontrak 1 miliar juga. Jika kamu bisa menunjukkannya, aku akan bersujud kepadamu 3 kali. Ingat apa yang Anda katakan. Kamu satpam busuk. Kamu berani memukulku. Ada keributan apa ini? Su Fei juga ada di sini. Kenapa kamu datang? Dasar anak ini. Bagaimana kau bisa berbicara kepada Dongbing seperti itu? Tentu saja aku datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada nenek. Nenek, aku tahu nenek suka barang antik. Ini adalah sesuatu yang secara khusus aku menghabiskan 30 juta yuan beli untuk nenek. Ini adalah kepala naga marmer putih. Hanya ada satu benda seperti ini di dunia. Dongbing sebagai menantu laki-laki nenek benar-benar penuh perhatian. Dongbing, nenek menyukainya. Terima kasih. Sudah kuduga dari Tuan Muda Wei. Kemurahan hatinya terlihat jelas dalam tindakannya. Jangan bilang 30 juta. Bahkan jika itu hanya 3.000. Satpam itu mungkin tidak bisa mengeluarkannya. Su Fei, cepatlah pergi ke sana dan minta maaf kepada Tuan Muda Wei. Maka masalah itu akan selesai. Fei Fei, lihatlah Tuan Muda Wei. Setiap hadiah yang dia berikan bernilai puluhan juta. Sekarang lihat ini. Satpam tak berguna. Apa gunanya dia? Kepala naga miliknya itu palsu. Palsu. Kamu satpam busuk. Kamu berani mengatakan itu. Xiao Dong, jika kamu tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Xiao Dong, siapa yang memberimu keberanian untuk memfitnah Dongbing? Kamu segera berlutut kepada Dongbing dan minta maaf kepada Dongbing. Satpam kecil. Kamu tidak punya banyak kemampuan, tapi nada bicaramu cukup sombong.
Kamu membuka mulutmu dan mengklaim itu palsu. Apel. Yang asli ada padamu. Yang asli. Itu memang ada pada saya. Sufei. Priamu adalah orang gila bukan? Beri dia waktu 300 tahun. Dan dia masih tidak bisa menabung 30 juta kan? Membawa seorang penjaga keamanan adalah satu hal, tapi dia guna barang palsu jadi asli. Sufei, apakah kamu sengaja mencoba membuatku marah sampai mati? Enya, The kalian film was semua keluar. translated and Apakah narrated kalian by semua M begitu yakin? Media. Bahwa milik saya palsu. Omong kosong. Jika milikmu asli, aku akan makan kotoran sambil berdiri dengan kepala. Siapa bilang kepala naga ini palsu? Anda adalah ketua Hua dari grup Wanggu. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun wanita tua ini. Karena Anda sudah hadir, keluarga Sukami benar-benar merasa terhormat. Bos grup Wangwo, bahkan lebih kuat dari 4 keluarga besar, sedang datang ke rumah kita. Ketua Hua, anak ini tidak hanya mencoba menipu nenek dengan barang palsu dan memfitnahku. Benar Ketua Hua, dia hanya satpam busuk. Dia tidak punya uang namun dia pamer. Anda harus memberinya pelajaran yang baik. Kepala naga ini diberikan olehku kepada Tuan Shao. Apakah kamu menyiratkan bahwa kepala naga yang kuberikan palsu? Ketua Hua, dia hanyalah seorang satpam. Mengapa Anda memberinya hadiah? Apel. Urusanku. Apakah aku masih perlu meminta izin darimu Tuan Muda Wei? Aku tidak berani. Aku hanya takut Anda mungkin tertipu. Tuan Shao, ini adalah kontrak yang kamu minta. 5 miliar. 5 miliar. Saya tidak salah dengarkan. Itu 5 miliar. Rencana baru untuk kota sains dan teknologi masa depan. Grup Wangwo kami telah memutuskan untuk diserahkan kepada keluarga Su. Itu bernilai 5 miliar. Apakah itu nyata? Apakah itu nyata? Selama Tuan Xiao mengangguk. Kontrak ini nyata. Pernikahan. Ciao dong. Kamu dan Sufei menikah sekarang juga. Tidak, segera pergi mendaftarkan pernikahan. Kakak dong, aku sudah tahu kamu luar biasa sejak lama. Seragam satpam, tetap tidak bisa menyembunyikan sikapmu yang gagap dan elegan. Ini investasi yang kamu temukan. Sudah saya katakan. Untuk tenang saja. Ketua Hua, proyek ini, keluarga Wei, kami sudah mengambil alihnya. Apakah ayahmu belum memberitahumu? Grup Wangwo telah secara sepihak mengakhiri semua kerjasama dengan keluarga Wei-mu. Bagaimana mungkin? Ketua Hua, mengapa Anda mengakhiri kontrak dengan kami? Bagaimanapun juga kami, salah satu dari 4 keluarga besar Tianzhou. Aku, karena kamu menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu singgung. Tuan Shao, tolong minta Nona Su besar untuk datang ke grup Wangwo kami untuk menandatangani kontrak. Baik. Selamat tinggal. Cucu menantu baikku. Mari silakan ambil kursi utama. Nenek tahu kamu bisa melakukannya selama ini. Ayah. Benarkah? Dia benar-benar bersedia membantu kita. Xiaodong, kamu tamat. Kontrak ini, grup Wanggu Anda, membuat banyak kelonggaran. Sebagian besar klausul bermanfaat bagi keluarga Sukami. Ya, ini secara khusus diinstruksikan oleh ketua kami. Tunggu. Jangan ada yang bergerak. Ada apa? Grup Wangwo baru saja disegel. Entah dari mana, mengapa itu disegel. Apakah sesuatu terjadi? Dalam rekening grup Wangwo, sejumlah besar dana yang tidak diketahui asalnya muncul, perlu diselidiki. Semua dana dibekukan. Sudah kuduga. Sampah tetaplah sampah. Kontrak itu tidak berhasil ditandatangani. Taruhanmu kalah. Mulai sekarang, jangan berinteraksi dengan Sufei lagi. Nenek, Xiao Dong jelas
mendapatkan kontrak itu. Grup Wangwo disegel. Dan apa hubungannya dengan Xiao Dong? Singkatnya kontrak itu tidak ditandatangani. Masalah antara kalian berdua, tidak sah? Benar, Nenek. Aku sudah tahu Satpam Bau itu bersekongkol dengan Hua Tian. Dia sengaja membodohi The film keluarga was Sukita. translated and Sheldon. narrated by M Media. Ikut kami. Mengapa kamu menangkapnya? Dia dicurigai terlibat dalam kasus keuangan grup Wangwo. Dia perlu diselidiki. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin dia mampu membeli aset senilai 30 juta yuan? Jadi uang itu semuanya dicuri. So Hao, berhenti memfitnahnya. Penjaga keamanan Bau yang tak tahu malu. Aku tidak percaya. Xiao Dong bukan orang seperti itu. Buktinya meyakinkan. Grup Wangwo sudah disegel. Gadis celaka kau. Kamu masih membelanya sekarang. Sepertinya orang di balik layar sudah bergerak. Baiklah. Saya akan ikut dengan Anda. Xiao Dong, Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Di masa depan, jangan bertemu dengannya lagi. Nenek, Apakah penjaga tak berguna itu punya apa yang dibutuhkan untuk menghadapi kita? Kapten Lee, jaga baik-baik anak ini. Jangan khawatir Tuan Muda Wei. Pasti bawa dia pergi. Bicara. Dana besar grup Wangwo. Dari mana asalnya? Anda dicurigai dalam kasus besar, tanpa izin. Dilarang menjawab panggilan apapun. Baik. Tapi saya harus mengingatkan Anda. Anda menutup teleponnya. Dia mungkin datang dan mencari Anda secara langsung nanti. Aku tidak peduli siapa dia. Menyinggung Tuan Muda Wei. Bahkan jika Raja Langit datang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Halo, Tuan Xiao. Siapa ini? Kami. Ini adalah kantor gubernur. Dari mana Anda mendapatkan telepon ini? Berhenti menggetakku. Kantor gubernur. Kalau begitu aku adalah Raja Naga dari Dacia. Apa katamu? Berhenti berpura-pura. Aku tahu kau mencari Sheldon. Dia dicurigai dalam kasus keuangan besar dan telah ditahan oleh kami. Jika ada sesuatu, pergi ke kantor Inspeksi No 2 di Taman Kebahagiaan dan katakan di sana. Tuan Xiao telah ditangkap oleh inspektur. Bagaimana situasinya? Telepon lagi. Akan kukatakan lagi. Saya Xion Chen Gubernur Tianshou. Saya sekarang memerintahkan Anda untuk segera membebaskan Tuan Sheldon. Para penipu saat ini benar-benar tidak ada habisnya. Pergi. Carikan aku lokasi telepon. Lihat panggilan telepon ini. Tepatnya dari mana asalnya. Berani menipuku secara langsung. Tangkap mereka semua untukku. Apa yang terjadi? Kapten, sinyal ini benar-benar berasal dari kediaman gubernur. Apa katamu? Siapa sebenarnya Anda? Bawahan Anda terlambat datang membantu Anda. Saya pantas mati 10.000 kali. Masalah ini bukan Tuan Langit. Masalah yang menyangkut grup Wangwo telah diselidiki secara menyeluruh. Itu adalah kekuatan misterius yang menyebabkan masalah. Tampaknya membawa bayangan keluarga Han di Jingdu. ekor rubah itu. Akhirnya tidak bisa disembunyikan lagi. Kekuatan keluarga Han di Jingdu sangat tangguh. Sudah ada 4 Tuan Langit. Ahli alam saja. Kita harus waspada. Lanjut. Proyek kota sains dan teknologi masa depan Wangwo sudah jatuh ke tangan grup Dingsheng. Mereka sudah mengeluarkan pengumuman publik. 3 hari kemudian akan ada tender publik. Tuan Langit, jika Anda membutuhkan proyek ini, saya bisa membantu Anda mengamankannya. Aku punya caraku sendiri. The film was translated and narrated by M Media. Apakah standar hotel di Hao ini benar-benar biasa-biasa saja sekarang? Bahkan satpam yang buruk ini bisa dengan santai masuk. Bukankah Anda mengatakan
Anda sangat mencinta Suve. Jadi, sekarang Anda tidak bisa menunjukkan kontrak 1 miliar. Anda sadar sulit untuk mundur. Sampah ini bahkan tidak mampu makan. Namun dia berbicara tentang kontrak 1 miliar. Benar-benar delusi. Itu hanya kontrak senilai 1 miliar. Aku tidak sampai pada titik untuk memasukkannya. Bagaimana jika Anda tidak bisa menunjukkannya? Maka Anda harus berlutut dan minta maaf. Kalau begitu kita lihat saja. Tuan Mudahan. Dia termakan umpan. Bagus. Xiaodong. Hari kematian Anda sudah dekat. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda desainer? Tuan Gaojun. Gaojun sang desainer. Saya ingin mengundang Anda untuk membantu merancang rencana arsitektur. Pekerjakan saya untuk rencana desain. Bisakah Anda membelinya? Mungkinkah, jika saya tidak membayar saya tidak bisa menyewa Anda untuk sebuah desain? Apakah Anda gila? Apakah Anda sengaja mencari masalah? Keluar dari sini segera. Gaojun. Lihat baik-baik. Apa ini? Apakah Anda tahu berapa nilai saya saat ini? Bahkan jika kain lap ini dibungkus emas, itu tetap tidak akan menutupi biaya desain saya. Itu lucu sekali. Hanya plakat kayu yang rusak. Saya pikir itu semacam harta karun. Apakah orang ini bodoh? Bisakah saya melihat ini? Bagaimana tepatnya? Dia bisa masuk ke sini. Tepat sekali. Datang ke sini untuk menyombongkan diri dengan kartu kayu yang lusuh. Benar-benar konyol. Diam. Bawahan Anda buta dan gagal mengenali Gunung Tai. Saya mohon Tuan Langit mengampuni kesalahan saya. Tidak masalah. Seseorang yang tidak tahu tidak bersalah. Sekarang, bisakah Anda membantu saya dengan rencana desain? Ya, tentu saja saya bisa. Saya akan pergi sekarang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah bahwa kartu kayu itu adalah harta karun? Batalkan semua. Janji tamu saya berikutnya. Tidak ada yang diizinkan mengganggu saya. Tapi Anda berjanji untuk bertemu seorang senior eksekutif hari ini. Suruh dia menunggu. Siapa sebenarnya orang ini? Dia benar-benar tidak mengeluarkan 1 sen pun dan berhasil mendapatkan secara gratis rencana desainer top. Tuan Langit, saya sekarang akan menyiapkan rencana desain untuk Anda. Bagus. Tidak masalah. Mohon yakinlah. Saya jamin mereka tidak akan tahu. Mengapa Nenek ada di sini? Proyek Kota Sains dan Teknologi Masa Depan telah selesai. Apa maksudmu sudah beres? Proses penawaran bahkan belum dimulaikan? Rencana arsitektur. Aku sudah menemukan seseorang untuk menyelesaikannya. Ini adalah rencana arsitektur milik Gaojun, desainer paling elit di industri ini. Kita pasti akan memenangkan proyek ini. Itu bagus sekali. Aku nak pergi tunjuk Tat Nenek sekarang. Sofei. Benda apa yang ada di tanganmu itu? Ini adalah milik Xiaodong. Dipesan dari Rencana Arsitektur Master Terkemuka. Kali ini, proyek Kota Sains dan Teknologi Masa Depan. Kita pasti bisa menang. Penjaga keamanan rusak itu. Rencana yang dibuat oleh orang yang dia temukan. Saya tidak ingin melihatnya. Kamu harus cepat kembali. Nenek, Apakah yang kamu katakan benar? Satpam itu benar-benar berhasil merekrut Gaojun. tentu saja Nenek. Bagaimana mungkin aku berbohong kepada Nenek? The film was translated and narrated by M Media. Halo. Saya mendapatkan rencana Xiaodong. Istri, kamu ada di pertemuan tender. Tunggu aku. Aku datang membawa rencana itu. Xiaodong. Datanglah ke Linjiang Klobos sekarang. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang proyek baru. Aku sibuk. Ada apa? Tuan Langit Malam Gelap kami menolak memberi saya sedikit muka ini. Siapa kamu? Orang di balik grup Pingseng? Atau salah satu dari 5 keluarga besar Jindu? Anda akan tahu ketika Anda sampai di sini.
Kalian semua ini siapa? Xiaodong, hari ini adalah hari kematianmu. Xiaodong, mari kita bersenang-senang. Konferensi penawaran Kota Sains dan Teknologi Masa Depan. Pertemuan penawaran ini akan segera dimulai. Mengapa Xiaodong belum ada di sini? Saya bisa menjamin, Xiaodong tidak akan datang. Wei Dongming, apakah kamu melakukan sesuatu pada Xiaodong? Su Fei, jangan salah menuduh Tuan Muda Wei. Saya pikir Satpam Bau itu ketakutan dan tidak berani datang. Tidak mungkin. Xiaodong pasti akan datang. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri di sini. Seorang satpam, seberapa mampunya dia? Mungkinkah keluarga Sukita masih harus memandalkannya untuk memenangkan proyek ini? Xiaodong, apa sebenarnya yang terjadi padamu? Cepat datang, aku sangat khawatir. Rapat penawaran hanya tersisa beberapa puluh detik sebelum dimulai. Mereka yang terlambat tidak akan bisa masuk. Xiaodong, Dia tidak mati bahkan setelah itu. Apa yang terjadi? Bukankah mereka bilang, orang-orang itu adalah master tak tertandingi? Mengapa Xiaodong belum mati juga? Mana saya tahu. Tidak apa-apa. Bagaimanapun kita sudah punya rencananya. Xiaodong, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ini adalah rencana yang aku presentasikan atas nama keluarga Su. Silakan lihat. Xiaodong, oh Xiaodong. Kau satpam rendahan. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Percayalah padaku. Tidak apa-apa. Proposalmu dicurigai melakukan plagiarisme. Saya mencabut kualifikasi penawaranmu. Apakah kamu tidak salah? Ini adalah rencana yang kami minta guru, Go Jun rancang. Bagaimana mungkin ini plagiat? Apakah saya akan salah menuduhmu? Lihatlah sendiri. Bukankah ini persis sama dengan milik orang lain? Bagaimana mungkin itu benar-benar identik? Xiaodong, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Xiaodong, kau sampah. Tidak masalah jika kau hanya tidak kompeten. Mengapa kau harus mencelakai keluarga Sukita? Proposal ini yang identik dengan milik kita. Milik keluarga siapa? Tentu saja itu milik keluarga Wei kami. Bagus sekali kau Satpam Bau. Saya tidak menyangka kau punya trik seperti itu. Kau benar-benar berhasil mendapatkan dokumen tender kami. Kau hanya menyalinnya tanpa repot-repot membuat perubahan apapun. Tuan Muda Wei, apakah Anda yakin proposal ini dijiplak olehku dari keluarga Wei-mu? Apakah The kau film was berbicara omong kosong translated padaku? and narrated by Mungkinkah M. saya Media. menjiplak darimu, Satpam rendahan ini? Keluarga Wei kami adalah salah satu dari 4 keluarga besar Tianshou. Dan kau, di area perumahan mana? Kau bekerja sebagai satpam rendahan. Orang macam ini, cepat usir dia. Kita bisa memanggil perancangnya. Untuk konfrontasi tatap muka, kami tidak melakukan plagiat. Lihatlah bagaimana saya mengambil hidupmu langkah demi langkah. Wei Dongming. Proposal ini sengaja kutunjukkan padamu. Aku sudah tahu sejak lama bahwa keluarga Su punya mata-mata. Itu sebabnya aku menyuruh Su Fei membawa kembali proposal palsu. Aku tidak menyangka bahwa itu benar-benar akan memancing keluar ikan besar di balik layar. Kamu termakan umpan itu. Baiklah kau anjing. Kau menyalin proposal saya. Dan sekarang kau memfitnah saya. Baik, kalau begitu tunjukkan buktinya. Jika kau tidak bisa menunjukkannya, saya akan membuatmu di penjara. Ini buktinya. Dalam proposal palsu itu, banyak poin data. Sengaja ku buat salah. Ini justru untuk memancing keluar mata-mata itu.
Mereka memang berbeda. Bagus sekali Xiaodong. Masalah sebesar ini. Kamu bahkan tidak memberitahuku sebelumnya. Kamu membuatku khawatir tanpa alasan barusan. Jika aku memberitahumu, bagaimana aku bisa memancing keluar mata-mata itu? Kalau begitu, keluarga Su, siapa sebenarnya mata-matanya? Pikirkan baik-baik, ketika kamu membawa proposal itu, kembali ke rumah. Dengan siapa kamu berbicara? Hanya Nenek dan Su Hao. Nenek jelas tidak mungkin. Itu pasti Su Hao. Hak apa yang kau miliki untuk mengatakan itu saya? Kau satpam bau. Beraninya kau memfitnah saya. Apakah aku memfitnahmu atau tidak? Kamu tahu dengan jelas di dalam hatimu sendiri. Kakak, saya salah. Saya pikir Tuan Muda Wei bisa membantu keluarga kita mengamankan proyek baru. Memohon padaku tidak ada gunanya. Kalau mau memohon, memohonlah pada Xiaodong. Kau mencuri proposalnya. Nenek tolong bantu saya. Saya juga berpikir demi keluarga Su kita. Su Fei, omong kosong apa yang kau bicarakan? Tidak peduli kesalahan apa yang Su Hao buat, dia tetap anggota keluarga Su kita. Benar. Bagaimana kita bisa merendahkan diri dan mengemis pada seorang satpam? Nenek, Selain itu, Su Hao juga memiliki niat baik. Benar, Nenek. Bukankah saya hanya ingin membantu meringankan bebanmu? Siapa sangka Xiaodong orang luar ini hanya memasang jebakan untuk saya. Dia bahkan ingin menabur perselisihan dalam hubungan internal keluarga Su kita. kau, Cukup. Mari kita lupakan saja masalah ini. Xiaodong bagaimana kalau kita memberinya kesempatan lagi? Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Setelah berdiskusi, kami dengan suara bulat percaya bahwa proposal keluarga Wir lebih baik. Kenapa? Mereka jelas-jelas menjiplak proposal kita. Dan bahkan datanya salah. Apakah kau hakimnya, atau saya hakimnya? Jika saya mengatakan rencana seseorang itu bagus, maka rencana itu bagus. Su Fei, oh Su Fei, sepertinya kau masih terlalu muda. Hanya memiliki proposal, tidak cukup untuk memuaskan para juri. Kau juga perlu menambahkan ini. Wei Dongming, kau menyuap para juri. Saya jelas tidak. Jangan salah menuduh saya. Nenek, untuk proyek baru ini, kita bisa bekerja sama dengan keluarga Su. Setengah dari keuntungan akan menjadi milik keluarga Su. Bagaimanapun juga, saya akan menikahi Su Fei nanti. Di masa depan kita akan menjadi keluarga. The film was Dongming, translated and kita sudah menjadi narrated keluarga. by M Media. Jangan khawatir. Su Fei pasti akan menceraikan satpam rendahan itu dan memutuskan hubungan sepenuhnya. Aku tidak setuju. Wakil Ketua. Ketua kita baru saja selesai meninjau proposal semua orang dan percaya bahwa proposal keluarga Su lebih cocok. Xiaodong, apakah kau baru saja menelpon ketua? Gup Dingxiang. Aku. Xiaodong, kau benar-benar luar biasa. Kau lagi yang membuat masalah. Kau satpam malang. Kau menentangku di mana-mana. Apakah kau percaya saya bisa? Wei Dongming. Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Jika kamu berani melompat-lompat di depanku lagi, aku akan memusnahkan keluarga Wei-mu. Tuan Langit, identitas kelompok itu pada siang hari masih belum dapat dipastikan. Namun berdasarkan petunjuk, mereka tampaknya berhubungan dengan 5 keluarga besar di Jingdu. Dan baru-baru ini, hanya Han Yu dari keluarga Han yang datang ke Tianzhou. Keluarga Han. Tuan Langit, haruskah saya mencari seseorang untuk melenyapkan keluarga Han? 5 keluarga besar di Jingdu. Meskipun secara individu, mereka tidak cukup kuat untuk diperhitungkan. Mereka sangat bersatu dan berdiri bersama melawan pihak luar. Jika kita terburu-buru mengambil tindakan terhadap keluarga Han, aku khawatir 4 keluarga besar lainnya mungkin tiba-tiba membalas. Ini akan menempatkan kita pada posisi yang sangat pasif. Biarkan aku memikirkan masalah ini dulu. Kalau begitu, kamu lanjutkan penyelidikan untuk saat ini. Ya, saya memberikan proyek itu kepada keluarga Su. Tentu saja saya punya alasan. Saya ingin mengubah cara kita memainkan permainan ini. Anda, tunggu saja dan tonton pertunjukannya. Han Yu keluarga Han dari Jingdu. Kau di mana?
kau mau minum bersama? Lupakan saja. Sufei dan aku perlu istirahat. Baiklah kalau begitu. Yao Dong. Bukankah kau bilang, kau akan tinggal bersama Sufei? Ada apa? Kau berencana tidur di jalanan? Maafkan aku. Jetty, kenapa kau berbohong padaku? Apa karena kau tidak ingin bertemu denganku? Tidak. Aku. Cukup. Aku bisa melihatnya sekarang. Kau pasti sedang memikirkan sesuatu. Ayo kita minum, menenggelamkan kesedihanmu dalam alkohol. Kamu di mana? Kenapa kamu tidak pulang? Aku akan segera kembali sekarang. Aku hanya berjalan-jalan di bawah. Saya minta maaf Nona Meng. Lain kali, mari kita minum bersama lagi. Istri. Aku sudah memikirkannya, mengenai urusan perusahaan di masa depan. Kamu tidak boleh lagi ikut campur. Lalu mengenai kerjasama dengan grup Lingshen. Mulai sekarang, aku akan bertanggung jawab penuh atasnya, sendiri. Apakah kau takut aku akan mengganggu kalian berdua? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Hanyu. Halo Ketua Han. Awasi Hanyu untukku. Awasi dengan ketat. The film was translated Satu and minggu kemudian. narrated by Tuan M Langit, Media. Nona Su beberapa hari terakhir ini telah bertemu dengan Han Yu 5 kali. Namun semua pertemuan adalah tentang membahas kerjasama. Selain ini, tidak ada hal lain. Tidak ada. Nona Su dan Han Yu, meskipun mereka juga makan 2 kali di sela-sela itu, keduanya berada di aula utama. Ada banyak orang di sekitar, terlebih lagi di meja makan. Semua yang mereka diskusikan adalah urusan perusahaan. Kau teruslah mengawasi. Dia pasti akan bergerak. Jika terjadi sesuatu, segera laporkan padaku. Ya mengerti. Ketua Han dan aku menandatangani kontrak hari ini. Kontrak yang mana? Bahan konstruksi untuk kota sains dan teknologi masa depan. Ketua Han menyediakannya untuk kita. Harganya lebih rendah dari perusahaan lain. Sebesar 2 poin persentase. Kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan lebih banyak. Mungkinkah Hanyu sebaik itu, sampai memberi kita harga serendah itu, membiarkan kita untung cuma-cuma? Awalnya, aku memberitahumu tentang masalah ini, berharap untuk meredakan hubungan di antara kita berdua. Aku tidak menyangka kamu masih di sini, memfitnah Ketua Han. Aku hanya berharap, kau bisa sedikit lebih berhati-hati. Apakah kamu tahu berapa lama? Aku sudah bernegosiasi untuk mendapatkan harga serendah itu. Setiap hari, aku sangat lelah di perusahaan, bekerja keras. Dan, ketika aku kembali aku masih harus mendengarkanmu cemburu. Apakah kamu ini pria? Sufei, tenanglah. Hanyu tidak mungkin sebaik itu. Aku tidak sudi berbicara denganmu. Bahan-bahan Hanyu sudah dikirim. Mereka sudah dikirim. Proyeknya dimulai hari ini. Kamu hanya cemburu tanpa alasan. Menilai seorang pria terhormat dengan hati seorang penjahat picik. Hanyu, sampai kapan kau akan bersembunyi? Ketua Su, 3 hari kemudian. bahan konstruksi untuk proyek kota sains dan teknologi masa depan. Semuanya sudah habis terpakai. Sudah habis semua. Bukankah grup Dingsheng baru saja mengirimkannya? Bahan mereka, semuanya dikirim secara bertahap. Terakhir kali, hanya beberapa ton yang dikirim, yang pada dasarnya tidak cukup. Bagaimana kemajuan proyek sekarang? Karena tidak ada bahan, proyek itu sudah menghentikan pekerjaan. Hanyu tidak mungkin sebaik itu. Bahan bangunan yang dia sediakan pasti akan menimbulkan masalah. Ayo kita pergi ke grup Dingsheng dan bertanya kepada Ketua Han. Halo, bahan-bahanmu. Kapan tepatnya kau akan mengirimkannya? Kau harus segera mengirimkan bahan-bahan itu kepadaku. Proyekku di sini sudah dimulai, dan kami sangat membutuhkannya. Sepertinya Ketua Han tidak sengaja menahan bahan-bahan itu. Aku memberitahumu, jika karena keterlambatan pengiriman bahan darimu, jadwal proyekku tertunda, aku akan menuntutmu. Berani-beraninya. Masuklah. Ketua Han, bahan-bahan yang Anda kirim sebelumnya telah habis digunakan di lokasi konstruksi. Kapan sisa bahan bisa dikirim? Nona Su, saya benar-benar minta maaf. Di pihak saya, terjadi insiden tak terduga. Anda tahu, Bahan konstruksi seperti ini di Tianshou sangat mahal. Saya juga harus pergi ke provinsi lain, mencari koneksi, untuk mendapatkan yang semurah ini. Tapi sekarang, pihak pengirim mengalami masalah, dan tidak bisa mengirimkannya sementara waktu. namun proyeknya sudah berhenti bekerja. Aku khawatir jika ini berlarut-larut terlalu lama, akan menunda masa konstruksi. Nona Su mohon, tenang saja. Semua bahan pasti akan dikirimkan. 3 hari dari sekarang, saya menjaminnya. Saya tidak menyangka kecelakaan seperti ini terjadi. Saya benar-benar merasa tidak enak tentang ini. Bagaimana kalau begini Nona Su? Saya akan mentraktir Anda makan malam nanti. Baiklah, Tuan Langit, lokasi proyek
telah menghentikan pekerjaan karena kekurangan bahan. Nona Su, pergi mencari Han Yu. Ekor rubah itu akhirnya menampakkan diri. Aku tahu, The film was translated kau tidak and perlu khawatir tentang narrated by bahan-bahan M itu. Media. Aku akan membantumu mencari solusi. Bahan-bahan. Bagaimana dengan bahan-bahan itu? Proyek itu, bukankah dihentikan? Karena masalah bahan. Maksudmu itu? Aku baru saja pergi mencari Han Yu. Dia bilang, bahan-bahan itu dipesan dari provinsi lain. Selama transportasi, ada sedikit masalah. Mereka akan tiba dalam 3 hari. Kurasa, dengan pesanan sebesar itu, kau tidak seharusnya terlalu mempercayainya. Lagi pula ku dengar, Han Yu sama sekali tidak memesan bahan teknik dari provinsi lain. Jika dia, Xiao Dong, bisakah kamu berhenti terus-menerus memfitnah Han Yu? Kamu dengar. Sebenarnya kamu mendengarkan siapa? Kamu hanyalah seorang penjaga keamanan. Cukup. Aku tahu kamu peduli padaku. Aku tahu apa yang aku lakukan. 3 hari kemudian, 3 hari ini telah berlalu. Orang-orang ketuahan, mengapa mereka belum tiba juga? Mari kita tunggu sebentar lagi. Seharusnya sebentar lagi. Ketuahan ini benar-benar tidak bisa diandalkan. 1 hari penghentian kerja, berarti kehilangan upah 1 hari. Jika kebetulan kita tidak bisa memenuhi tenggat waktu, bukankah kita harus membayar denda pelanggaran kontrak yang besar? Ketuahan ada di sini. Ketuahan Anda akhirnya tiba. Kami sudah lama menunggu Anda. Di mana bahan-bahan yang Anda janjikan? Benar ketuahan. Kapan bahan-bahan itu akan tiba? Ketua Su, saya benar-benar minta maaf. Perusahaan transportasi, mereka sebenarnya sudah hampir sampai di Tianzhou. Hanya saja barusan, mereka menelepon saya, mengatakan kendaraan mereka ditahan oleh petugas keamanan. Mereka tidak bisa keluar untuk saat ini. Mengapa petugas keamanan menahan kendaraan mereka? Ini, saya juga tidak tahu. Mungkin mereka menyinggung seseorang, namun mereka sudah mencari koneksi. Ketuahan, bagaimana Anda bisa bersikap seperti ini? Xiaolin, ketuahan, proyek ini sungguh tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Mengenai bahan-bahan, tolong desak mereka lagi. Masalah ini adalah kesalahan saya. Bagaimana kalau begini? Upah yang kalian semua telah hilang beberapa hari terakhir ini. Semuanya akan saya bayar. Anggap saja itu kompensasi kecil. Itu tidak perlu. Hanya saja mengenai bahan-bahan. Aku harap Anda akan lebih memperhatikan. Tentu saja. Ketuahan, kalau begitu kami permisi dulu. Ketua Su, lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa mengambil dulu dana cadangan perusahaan dan kemudian segera memesan 1 batch bahan. Dan dia bisa menutup jaring sekarang. Halo, baiklah. Kalau begitu Tuan Xiang, jika Anda memastikan bahwa bahan-bahan dapat dikirim secepat mungkin, kita bisa menandatanganinya hari ini. Ketua Su, ini tidak baik. Uang di rekening perusahaan kita semuanya hilang. Apa yang kamu katakan? Uang di rekening perusahaan kita semuanya hilang. Tidak mungkin. Aku ingat jelas di sana. Masih ada lebih dari 100 juta di rekening. saldo rekening 38 yuan. Ketua Su, Su Fei, jelaskan dirimu dengan jelas. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Uang perusahaan, kemana tepatnya perginya? tepat sekali. Bagaimana mungkin 100 juta tiba-tiba menghilang tanpa alasan? Su Fei, katakan yang sebenarnya. Apakah kau menghabiskannya sendiri? Su Fei, ku dengar baru-baru ini kau dan Tuan Mudahan dari grup Dingshe semakin dekat. Uang ini, kau tidak mengambilnya untuk menghidupi seorang pria kan? Su Hao, jangan memfitnahku. Lalu, mengapa kau tidak menjelaskan dengan jelas kemana tepatnya uang ini pergi? Aku, Cukup, sekarang bukan. Saatnya untuk saling menyalahkan. Proyek Kota Sains dan Teknologi masa depan masih menunggu untuk memulai konstruksi. Hal yang paling penting adalah mengumpulkan sejumlah uang untuk membeli bahan teknik baru. Jadi ternyata, kau satu-satunya yang waras di seluruh keluarga. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Itu 100 juta. tepat sekali. Seorang satpam buruk mungkin belum pernah melihat 100 juta seumur hidupnya kan? Xiao Dong, apakah kau punya hak untuk berbicara di sini? Keluar. Kurangi bicara saja. Jika aku bisa mengumpulkan 100 juta, kau harus berlutut dan meminta maaf kepada Su Fei. Bagaimana? Seorang penjaga keamanan bau benar-benar berpikir dia bisa melakukannya sekarang. Apa kau berani? Baiklah, tapi jika kau tidak bisa mendapatkan 100 juta, maka keluar dari keluarga Su. Saya mengerti. Saya butuh 100 juta sekarang juga. Disetorkan langsung ke rekening grup Su. The Itu film saja. was translated Xiaodong, and berhenti bercanda baik. narrated by Kau M pikir kau Media. ini siapa? Mengatakan kau akan meminjam 100 juta. Berarti kau bisa begitu saja meminjam 100 juta. Ayo biar kulihat. Bukankah barusan itu panggilan dari 10086 tentang pembayaran yang terlambat? Kenapa? Kau berakting dengan layanan pelanggan dan membuat pertunjukan. Jika Anda tidak percaya, kita tunggu saja. Cukup, aku tidak punya waktu untuk menuruti omong kosongmu. Satpam, singkirkan dia dari
Nenek, tunggu sebentar. Uangnya sudah masuk. Su Fei berhenti berpura-pura. Apa kau benar-benar berpikir sampah ini sama dengan Tuan Muda Wei mengatakan dia meminjam 100 juta. Dan dia benar-benar meminjam 100 juta. Jika kalian tidak percaya, lihat saja sendiri. Ini adalah transfer dari Ban Tiansu. Ini sama sekali tidak mungkin palsu. Xiao Dong, katakan padaku jujur, dari mana sebenarnya uang ini berasal? Uang ini adalah deposit Huatian. Kami adalah teman dekat. Boleh guna duit dulu untuk emergency. Gu Puangwu. Di Tiansu, setelah sekian lama, bagi Huatian untuk memiliki ratusan juta dalam simpanan juga normal. Kukira itu orang penting. Bukankah itu hanya Huatian? Grup Wangwu hampir bangkrut. Dia meminjamkanmu 100 juta hari ini. Besok, dia mungkin bangkrut sendiri. Su Hao, bagaimanapun juga, dia membantu kita. Kau berbicara seperti ini, sudah keterlaluan? Su Hao, saya meminjam uang itu. Sekarang, giliran Anda untuk berlutut dan meminta maaf. Apakah perlu bagi anggota keluarga untuk bersikap picik? Dan uang itu, sangat mungkin, telah diambil oleh Su Fei. Nenek, Cukup, Su Hao, minta maaf pada kakakmu. Tidak. Aku minta maaf. Berlutut. Dan meminta maaf. Cukup, biarkan masalah ini selesai. Aku. Nenek, saya sedang bersiap untuk membeli lagi sejumlah bahan bangunan. Saya ada janji untuk membahas detailnya sebentar lagi. Kalau begitu saya pergi dulu. Mengenai masalah ini, kau putuskan apa yang terbaik. Su Hao, benar-benar kau. Apa maksudmu itu aku, kakak? Apa yang kau bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Su Hao. Anda datang ke kantor saudara perempuan Anda. Untuk apa? Bukankah aku datang untuk memeriksa hanya karena aku khawatir ada pencuri? Jika Anda tidak datang, tidak akan ada pencuri. Xiao Dong, kau ini apa? Apa kau punya hak bicara di sini? Diam. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Nenek aku. Beberapa hari yang lalu dia pergi ke kasino. Dan kalah dari Wei Dongming. 100 juta. Bagaimana kau tahu? Kau anak yang boros. Pemboros. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Kau pemboros. Nenek, jangan salahkan aku. Wei Dongming yang menipuku. Lalu, mengapa hari ini kau berani datang dan mencuri lagi? Aku. Bicaralah. Dengan bunga majemu, kau masih berutang. 10 juta. Su Hao. Mencuri sejumlah besar dana grup. Hanya satu tuduhan ini sudah cukup bagi Anda untuk menghabiskan puluhan tahun di penjara. Tidak. Kakak ipar, aku sempat bingung sesaat. Kakak, tolong katakan sesuatu untukku. Nenek. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Jika kau benar-benar tahu kau salah, kau tidak akan datang hari ini. Xiao Dong. Su Fei, tidak peduli apa yang kau katakan tentang Su Hao. Dia tetap adik laki-lakumu. Apakah kau benar-benar sedingin ini? Nenek, tapi Su Hao dia. Su Fei, The film was translated Su Hao, and narrated bagaimanapun by juga M adalah Media. saudaramu. Haruskah kau menghancurkannya? Apakah kau baru akan puas setelah membuatku mati? Nenek, tolong jangan marah. Aku tahu aku salah. Bukannya aku tidak mau bertanggung jawab. Aku takut jika aku masuk, tidak ada yang akan menjagamu di masa tuamu. Lihatlah kakakku. Yang dia pedulikan hanyalah uang. Su Hao. Nenek, masalah ini bisa diabaikan. Tapi Su Hao mencuri uang perusahaan. Dia harus mengembalikannya. Uang. Yang kau pedulikan hanyalah uang. Masalah ini, aku tidak setuju. Pada akhirnya, Nenek tetap memutuskan untuk membebaskan Su Hao. Dia benar-benar selalu memihak Su Hao. Bagaimana dia bisa seperti itu? Aku sangat marah. Baiklah ibu. Kali ini, untungnya Xiao Dong membantu. Krisis ini dianggap sudah selesai. Aku tidak menyangka sampah ini akan benar-benar berguna suatu hari nanti. Ibu,
Tolong jangan bicara tentang Xiaodong seperti itu lagi. Bagaimana denganku? Apakah aku bahkan tidak boleh membicarakannya? Dia memang membantu kali ini, tapi pada akhirnya dia masih bergantung pada orang lain. Saya menyarankanmu untuk menceraikannya lebih cepat daripada nanti. Ketuahan dari grup Dingsheng itu, saya rasa dia cukup baik, muda dan berbakat. Kuncinya adalah dia juga punya uang. Baiklah, Bu. Kami akan kembali ke kamar kami dulu untuk beristirahat. Kamu ini, Jeti, semua yang baru saja saya katakan. Sia-sia saja kan? Apa yang baru saja dikatakan ibuku? Jangan dimasukkan ke hati. Apa yang orang lain katakan, saya tidak peduli. Saya hanya peduli tentang pendapat Anda tentang saya. Sayang, kau sangat lembek. Sayang, mulai sekarang, kau tidak boleh seperti ini lagi. Aku harus pergi bekerja keesokan harinya. Ketua Su ini tidak baik. Sesuatu terjadi di lokasi konstruksi. Apa? Tunggu aku. Aku akan segera ke sana. Saya akan ikut dengan Anda. Aku akan memeriksanya sendiri dulu. Apa yang terjadi? Kelompok preman itu memblokir kami. Serigala liar preman geng. Mengatakan bahwa kami melakukan konstruksi di sini tanpa memberikan penghormatan kepada bos lokal. Mereka benar-benar menolak membiarkan kami mulai bekerja. Apa? Ketua Su, saya dengar ada sesuatu terjadi di lokasi konstruksi Anda. Saya ingin tahu apakah ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk membantu. Itu sekelompok preman memaksa kami untuk menghormati bos lokal tertentu. Hal seperti itu ada. Ayo kita pergi melihat bersama. Mereka ada di sana. Kau bos di sini. Saya Su Fei, wakil ketua dari grup Su. Kalian semua siapa? Ketua Su. Kau bekerja di sini. Tapi kau belum pernah dengar namaku Serigala Liar. Siapa yang tidak tahu bahwa jalanan di sekitar sini semuanya adalah wilayahku? Kau melakukan konstruksi di sini. Namun kau tidak datang untuk memberi hormat padaku. Itu agak tidak masuk akal, bukan? Serigala liar atau anjing liar, saya belum pernah mendengar tentangmu. Segerainya, kalau tidak saya akan menghubungi polisi. Polisi. Kejahatan apa yang telah kami lakukan? Bahkan jika polisi datang, mereka tidak punya alasan untuk menangkap kami, kan? Sebaliknya kalian semua. Jika kalian benar-benar menyinggung kakak kalian di sini, setiap orang dari kalian akan tamat. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Ini sangat sederhana. Siapapun yang memulai pekerjaan di wilayahku harus membayar biaya perlindungan sebesar 500.000. Kau benar-benar berani meminta jumlah yang sangat mahal seperti itu? Hanya, apakah ini tempat bagimu untuk bicara? Namun, Ketua Su, kau begitu cantik dan menawan. Jika kau bisa menghabiskan malam bersamaku, 500.000 ini, aku kakak serigala tidak akan membutuhkannya. Kakak besar. Gadis ini juga tidak buruk. Kau bermain dengan yang itu, kami akan bermain dengan yang ini. Kejam sekali. Bunuh dia untukku. The film was translated Bos? and narrated by M Bos? Media. Berhenti memukulku, aku salah. Bukankah kau cukup mampu barusan menyebut dirimu serigala liar? Kurasa kau hanyalah anjing liar. Mengerti? Ya. Bos, semua yang Anda katakan benar. Saya hanyalah anjing liar. Jadi saudara anjing, apakah kita masih perlu menghormatimu? Tidak perlu. Saya tidak menginginkannya lagi. Apakah kau masih menginginkan 500.000? Saya tidak menginginkannya. Saya tidak menginginkannya lagi. Saya tidak menginginkannya. Apakah kau masih memikirkan Ketua Su? Saya tidak akan berani lagi, kakak besar. Saya bisa mengikuti aturan. Saya juga tidak kekurangan 500.000. Tapi jika kau berani menyentuh Ketua Su, saya akan membunuhmu, percaya atau tidak. Ya, kakak besar. Saya benar-benar tidak akan berani lagi. Enya. Tuahan Anda baik-baik saja.
Saya baik-baik saja. Ketuahan. Cepat panggil ambulans. Tuan Langit, baru saja di lokasi konstruksi Sufei, terjadi konflik. Hanyu demi melindungi Sufei, dipukuli dan dikirim ke rumah sakit. Hanyu bagaimanapun juga adalah tuan muda ketiga dari keluarga Han. Bagaimana mungkin dia gagal menangani bahkan beberapa preman? Pergi selidiki lagi. Lihat apakah para preman ini memiliki hubungan apapun dengan Hanyu. Ya Tuan Langit. Tidak mungkin. Saya harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksa. Hanyu, sudah kubilang, jika kau berani menyentuh Sufei, aku akan memusnahkan seluruh keluarga Hanmu. Xiao Dong, kenapa kau memukul orang lagi? Dia barusan saat Anda tidur, sedang menelanjangi pakaian Anda. Tuan Xiao, saya pikir Anda salah paham. Nona Su baru saja terluka. Saya hanya mencoba membantunya mengoleskan obat. Saya terluka. Kenapa saya tidak tahu? Itu ada di belakang lehermu. Mungkin tidak sengaja tersantun oleh salah satu anggota serigala liar barusan. Tuan Xiao, bisakah Anda melepaskannya sekarang? Xiao Dong, kenapa kau tidak cepat-cepat melepaskannya? Sufei, apakah Anda tahu orang macam apa Hanyu itu? Ketuahan dan saya memang belum lama saling kenal Lei Testrui, tapi saya tahu dia tidak akan menyakiti saya. Alasan dia terbaring di sini adalah karena hari ini demi saya, dia berjuang mati-matian melawan sekelompok preman dan hampir kehilangan nyawanya. Xiao Dong, ini yang terakhir kalinya. Saya memberitahumu, jika kau terus bertingkah seperti ini di masa depan, maka saya akan mempertimbangkan kembali hubungan kita. Kalian berdua tenanglah, jangan berdebat, karena aku orang luar dan merusak keharmonisan. Tuan Xiao, Nona Su dan saya hanya memiliki kemitraan bisnis. Sungguh tidak ada yang lain. Jika Anda benar-benar keberatan, saya akan menghindari Nona Su di masa depan. Ketuahan, Anda tidak perlu meminta maaf kepada orang seperti dia. Dia yang seharusnya meminta maaf kepada Anda. Xiao Dong, kenapa kau tidak cepat-cepat minta maaf kepada ketuahan? Mari lupakan permintaan maaf itu, Nona Su. Tuan Xiao melakukan ini juga mengkhawatirkan Anda. Xiao Dong, tunggu saja. Sebentar lagi Sufei akan menjadi milikku. Kau berani? Aku sangat takut. Harus pergi. Aku akan mengajak Sufei keluar untuk makan malam sekarang. Kamu, pergilah cari tempat yang sejuk untuk tinggal. Insiden dari waktu itu, apakah sudah diselidiki dengan jelas? Apakah itu dilakukan oleh keluarga Wei? Ya. Tapi selain keluarga Wei yang mendukungnya, dari keluarga Han yang memimpin mereka, ada kekuatan lain yang bahkan lebih kuat. Aku masih belum bisa menemukan petunjuk apapun tentang kekuatan ini. Sufei seharusnya sudah tahu sifat asli Hanyu. Selama Hanyu tidak punya cara untuk menghadapi Sufei, aku bisa bertindak berani dan tegas. Tuan Langit, apa maksudmu? Ketika longsoran salju terjadi, tidak ada satupun kepingan salju yang tidak bersalah. Orang-orang dari keluarga Wei juga sama. Kita akan mulai dengan keluarga Wei, kemudian keluarga Han. Setelah keluarga Wei dan Han dihancurkan, aku menolak untuk percaya bahwa ikan yang bersembunyi di belakang mereka tidak akan memakan umpan. Tuan Langit, situasinya adalah sebagai berikut. Wei Dongming, setelah ditangkap oleh kami bahkan tidak sempat menginterogasinya sebelum dia dibunuh. Mengenai masalah ini, aku curiga bahwa Han Hanyu yang melakukannya. Tidak perlu curiga. Itu sudah pasti. Tuan Langit, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Keluarga Wei baru saja kehilangan Pian. Jika Han Yu ingin berurusan denganku, dia harus maju sendiri. Setelah Han Yu juga mati, aku menolak untuk percaya bahwa orang di belakangnya bisa tetap stabil. Sejauh mana penyelidikan terhadap 5 keluarga besar dari waktu itu telah berjalan? Tuan Langit, pelaku utamanya adalah keluarga Han dan keluarga Chen. 3 keluarga lainnya memilih untuk mengabaikannya saat itu. Mengerti, Gubernur Xiang. Katakan padaku, siapa sebenarnya
yang bisa diam-diam mengendalikan 5 keluarga besar. Wanita busuk itu. Aku Han Yu. Aku ingin bertemu denganmu. Hai, Tuan Muda Han. Aku tidak tahu. Kau mencariku selarut ini. Ada masalah apa? Duduklah. Su Hao, aku dengar bahwa di keluarga Su saat ini, kau tidak terlalu dihormati. Penjaga keamanan sialan itu, jika bukan karena dia, aku tidak akan menjadi seperti diriku yang sekarang. Sebenarnya, kita bisa bekerja sama. Tuan Muda Han, apa maksudmu? Tuan Langit. Su Hao datang menemui Han Yu. Mereka berbicara selama lebih dari setengah jam. Baru saja, dia meninggalkan kantornya. Aku mengerti. Kau terus awasi Han Yu. Ya, Su Hao, apa yang kamu lakukan di sini? kakak. Nenek mencarimu. Nenek mencariku. Nenek mencariku. Kenapa dia tidak menelponku? Kenapa dia harus menyuruhmu datang jauh-jauh ke sini? Hei kakak, nenek perlu menemuimu segera. Mobilku ada di bawah. Mari kita cepat pergi. Baiklah, kalau begitu. Aku, nenek mencariku. Sebenarnya ada masalah apa? Ketika kau sampai di rumah, kau akan tahu. Apa yang terjadi? Ini buruk Tuan Langit. Nona Su telah dikulit. Siapa yang melakukannya? Kami memeriksa rekaman pengawasan. The Tampaknya film itu was Su Hao. translated and Su Hao. narrated by M. Dia punya Media. nyali untuk melakukan hal seperti ini. Tuan Langit, tolong jangan lupakan. Su Hao, pergi kemarin untuk menemui Han Yu. Jadi di mana Han Yu? Saya minta maaf Tuan Langit. Ketika anak buahku memasuki rumahnya, tidak ada siapa-siapa di sana. Karena keluarga Han sangat ingin bergegas menuju kematian mereka, maka aku akan mengabulkan keinginan mereka. Beritahu 5 keluarga besar Jindu, tidak termasuk keluarga Han, semua kepala keluarga. Dalam waktu 3 jam, aku ingin bertemu mereka di Tianzhou. Benar. Panggil keluarga Chen juga. Ya, Tuan Langit. Su Hao, kau mungkin tidak menganggap kata-kata Nona Su serius kan? Tuan Muda Han, bagaimana mungkin aku adalah anjingmu? Kalau begitu, menggonggonglah 2 kali agar aku dengar. Gonggongan itu terlalu tidak menyenangkan. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Kau mungkin masih belum tahu siapa Shodong sebenarnya. Tuan-tuan, semua yang perlu dikatakan sudah aku jelaskan. Setelah hari ini, Jingdu hanya akan memiliki 4 keluarga besar kalian yang tersisa. Mulai sekarang sumber daya keluarga Han akan dikelola bersama oleh keempat keluarga kalian. Tuan Langit Malam Gelap. Kuil Malam Gelapmu, meskipun kuat, tetapi 4 keluarga besar Jingdu kami juga tidak lemah. Mengapa kami harus mendengarkanmu? Sekarang, hanya ada 3 keluarga besar yang tersisa. Sumber daya keluarga Chen juga dibagi oleh 3 keluarga besar kalian. Dulu mengenai pemusnahan, keluarga Xiao, keluarga Chen, dan keluarga Han. Hanyalah Tian. Tapi aku rasa, pasti ada lebih dari sekadar 2 keluarga ini yang terlibatkan. Kami bersedia mengikuti. Kuil Malam Gelap bersedia mengikuti Tuan Langit Malam Gelap dan bersama-sama melenyapkan keluarga Han The dan film keluarga was Chen. translated and narrated by M. Media. Tuan Langit, Su Hao, telah ditemukan. Tuan Langit, saya minta maaf. Saya gagal menangani masalah ini dengan benar. Kalian tidak disalahkan atas masalah ini. Di mana Han Yu? Grup Dingshan telah dikepung oleh
tim keamanan Tianzhou, termasuk kediaman Han Yu di Tianzhou. Ada juga orang-orang yang mengawasi 24 jam sehari. Hanya saja, dia tampaknya menghilang tanpa jejak. Han Yu, kau lebih baik berdoa agar Su Fei tidak kehilangan sehelai rambut pun. Kalau tidak, Tuan Langit, Han Yu telah ditemukan di mana dia? di gedung tertinggi di Tianzhou. Segel gedung itu segera. Namun Tuan Langit, sebaiknya kau periksa ponselmu terlebih dahulu. Ada klip video yang saya kirim ke ponselmu. Xiaodong, dalam hidup ini kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Malam ini, pukul 8 malam, aku akan melakukan siaran langsung di seluruh jaringan. Aku akan membuat wanitamu menderita. Penghinaan di depan semua orang. Aku akan membiarkan semua orang tahu bahwa wanita dari penguasa langit malam gelap. Jika kau ingin menyelamatkan Su Fei, kau harus datang sedikit lebih awal. Han Yu, Tuan Langit, apakah Han Yu ada di atas sana? Han Yu berkata bahwa hanya jika kau naik sendirian. Jika tidak, Orang-orang keluarga Han, bagaimana keadaan mereka sekarang? keluarga Han telah dihancurkan. Tidak ada satupun yang selamat. Aku akan naik sendiri. Tuan Langit, Untuk Han Yu, aku sendiri sudah cukup. Kalian semua tunggu di sini. Su Fei, jadi inilah penguasa langit malam gelap. Kekuatanmu hanyalah tidak mampu menahan satu pukulan pun. bicaralah. Bagaimana kau ingin mati? Xiaodong, kau adalah penguasa langit malam gelap. Orang lain takut padamu, tapi aku tidak. Aku lupa memberitahumu. Sebenarnya, aku juga seorang ahli di alam penguasa langit. Kau, bagaimana kau bisa sekuat ini? Alam Tuan Langit. Aku sudah lama naik ke alam Tuan Langit. Keluarga Han tidak akan melepaskanmu. Kau masih belum tahu kan? Keluarga Han sudah lama dimusnahkan. Naiklah. Han Yu sudah diurus. Istri, aku datang untuk menyelamatkanmu. Istri, aku minta maaf. Hati-hati. Istri, Han Yu, Xiaodong, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. kau mencari mati. Tuan Langit, Seret dia ke bawah untukku. Congkel mulutnya. Aku ingin tahu, siapa lagi yang ada di belakangnya. Siapkan mobil lain untukku. Cepat. ya. Istri, kau akan baik-baik saja. Kamu akan baik-baik saja. Bertahanlah. Jangan tertidur. Maafkan aku suamiku. Sebelumnya, aku salah paham padamu. Percepat. Siapa anggota keluarga pasien? Saya, perawatnya. Istriku, bagaimana keadaannya? Dia baik-baik saja. Peluru itu masih agak jauh dari jantung. Namun, pasien membutuhkan pemulihan yang tenang untuk saat ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa pengemis kecil yang kusematkan saat itu akan berubah menjadi Tuan Langit Malam Gelap dari kuil Malam Gelap. Jadi kenapa, kalau aku Tuan Langit Malam Gelap, pada akhirnya aku masih harus diatur oleh si Kamu sangat sembrono.